Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wa qadatan min lisani kalamana inna nadina rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah sore ini kita masih bisa ngaji seperti biasa. Rutinitas kita setiap sore menjelang berbuka mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga puasa kita, ibadah kita, belajar kita hari ini diberkahi oleh Allah dan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in wa la rabbana bi wa syarri wa sallallahu ala wa ila wa sallam fi kadam sunni fiha wa syarihi wa ila man jazailan mudabata wa jama'a hasan ila mu'allif hadha alkitab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang etika orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran, orang-orang yang mengajar Al-Quran, dan setiap orang yang memiliki kecenderungan dan perhatian terhadap Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Fudail bin Amr, diriwayatne saking Fudail bin Amr radhiyallahu anhu, muga-muga ngridani sinten Gusti Allah anhu ing Fudail. Qala ngucap sapa Fudail, dahala mlebu sapa rajulani wong lanang loro min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saking pira-pira, saking setengahe pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mlebu ing masjidan masjid. Falamma sallama, mongko ing dalem tatkalane wis uluk salam sapa al imamu imam, koma mongko ngadeg sapa rajulun wong lanang siji. Fatala mongko maca sapa rajul ayatin ing pira-pira ayat minal Qur'ani kang tetep saking Qur'an. Tsumma sa'ala nulin jaluk-jaluk sapa rajul. Faqala mongko ngucap sapa ahaduma salah suwijine sahabate Kanjeng Nabi, inna sak temene ingsun iku lillahi keduwe Gusti Allah, wa inna lan sak temene ingsun kabeh iku ilahi maring Allah iku rajiuna kang bakal bali kabeh. Sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Kanjeng Nabi, ngendikane saya ji'u bakal teko sapa kaumun kaum yasaluna kang jaluk-jaluk sapa kaum bil Qur'ani kelawan gawe Qur'an. Faman mongko utawi sapane wong iku saalan jaluk sapa man bil Qur'ani kelawan gawe Al-Qur'an, fala tu'tuhu mongko aja ngewehi sapa sira kabeh ing man. Wa hadzal isnadu utawi iki la isnad iku munqati'un munqati' pedhot. Fa innal Fudaila krana sak temene Fudail bin Amr iku lam yasma' ora krungu sapa Fudail as-sahabata ing sahabat. Jadi seperti pembahasan yang kemarin yang membahas tentang orang yang memiliki perhatian terhadap Al-Quran, orang yang bergaul dengan Quran setiap harinya, orang yang hafal Al-Quran itu tidak boleh mengais kekayaan dengan Quran. Nah, dari sini diriwayatkan juga bahwa ada dua orang laki-laki sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua masuk masjid, kemudian ikut sholat berjamaah di masjid. Lalu ketika imam sudah salam, sudah selesai berarti jamaahnya, ada salah satu pemuda, salah satu lelaki yang kemudian berdiri.
Kemudian lelaki tersebut membaca beberapa ayat Al-Quran. Nah, setelah selesai membaca ayat Al-Quran, kemudian lelaki yang berdiri tadi minta kepada para jamaah, maksudnya meminta imbalan kepada para jamaah yang hadir di situ. Kemudian salah satu sahabat Nabi yang dua tadi komentar, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa ya? Kaget ya. Kalimat tarji itu. Wong Jawa astagfirullah. Wong Jawa. Wong berhubung wong Arab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat orang tadi yang meminta-minta dengan bacaan Quran tadi. Kemudian salah satu sahabat Rasulullah ini berkata, saya itu mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda begini, akan datang sebuah kaum, suatu komunitas yang menggunakan Al-Quran untuk meminta-minta harta. Jadi dia baca Quran agar dikasih harta, agar dikasih uang. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ketika ada orang yang berperilaku seperti itu, maka jangan kasih. Itu tapi dalam tanda kutip minta-minta ya, bukan dikasih. Kalau dikasih tiba-tiba dikasih ya tidak apa-apa. Ini minta-minta, memang sengaja dia baca Quran untuk mencari uang. Gampangannya itu kalau coro kasarannya itu ngamen tapi ngaji gitu. Bukan ngamen ambil lagu, tapi ngamen ambil ngaji gitu. Kalau ada yang seperti itu jangan kasih gitu. Kata Kanjeng Nabi seperti itu. Kemudian dikomentari oleh Imam Nawawi, hadis tadi itu mungkote itu sanadnya ada satu rawi yang hilang. Jadi coro rentetan perawi itu ada satu yang terloncati, jadi tidak ada. Kata beliau, Fudail bin Amr itu tidak menangi masa sahabat. Jadi setelah sahabat ada satu perawi, tapi perawi ini hilang gitu loh. Nah, itu namanya hadis mungkote. Tidak sambung, pedot sanate. Nah, seperti itu. Jadi ya, kalau ada orang yang meminta-minta dengan menggunakan Al-Quran, dengan modus baca Al-Quran ya, jangan dikasih katanya. Ngamen. Mending karuan ngamen karuan kalau pakai lagu sekalian wes, elek tenan. Cok ambek Quran. Itu katakan. Kemudian wa amma akhdhuhu, anapun utawi ngalape hamil Quran, ngalape guru Quran, ngalape wong kang neliti Quran, al-ujrata ing gaji ala ta'limil Qur'ani ing atase mulang Quran iku faqad ikhtalafa, mongko teman-teman beda-beda sapa al ulama pira-pira wong alim fihi ing dalem ujrah, fihi ing dalem njumuk bayaran mau. Fahaka mongko nyeritakno sapa al Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi man akhdhil ujrati ing nglarang jumuk bayaran alaihi ing atase taklim an jamaatin saking pira-pira jamaah kumpulan minal ulama'i saking ulama. Minhum iku setengah saking ulama Az-Zuhri utawi Imam Az-Zuhri wa Abu Hanifah lan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi wa an Imam dua tadi. Jadi pembahasan selanjutnya tentang boleh enggak sih? Boleh enggak orang yang mengajar Quran itu mengambil gaji atau mendapatkan gaji atau memasang tarif itu. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan yang salah satu melarang, enggak boleh. Mutlak enggak boleh. Itu siapa yang ngomong? Itu Imam Az-Zuhri dan Imam Abu Hanifah. Itu mengatakan tidak boleh orang yang ngajar Quran itu dapat upah atau mengambil gaji, tidak boleh. Kemudian wa an jamaatin lan saking jamaah saking kumpulan annahu sak temene hamilul Quran iku ya juzu oleh illam yashtaridhu lamun ora nyaratno sapa hamilul Quran hu ing ajar ing gaji. Kemudian yang selanjutnya boleh kalau tidak disyaratkan. Maksudnya disyaratkan itu ya perjanjian di kon gelem ngaji mbak aku tapi bayar, aku gelem mulang awakmu tapi bayar 3 juta seumpama seperti itu. Seumpama itu enggak boleh kalau disyaratkan. Kalau seperti ini, kalau enggak disyaratkan seikhlasnya yang ngasih, jadi seikhlasnya muridnya
itu ndak apa-apa. Tapi kadang saikhlasnya muridnya iku ikhlasnya kono menen. Sampai gurune kok gak ikhlas. Gak kadang santrinya muridnya itu ndak peka. Ndak peka. Jadi kalau menurut seperti ini tadi boleh asal ndak ada syaratnya. Kemudian itu kata siapa? Wa huwa utawi qaul iku qaulul Hasani, qaulul Hasan Al-Basri, Wasyi'bi lan Imam Asy-Syi'bi wa Ibnu Sirin dan Ibnu Sirin. Jadi yang mengatakan boleh asal tidak bersyarat itu tadi pendapatnya Imam Hasan Basri, kemudian Imam Asy-Syi'bi dan Imam Ibnu Sirin. Wa dhahabalan milih sapa Imam Atha wa Malikun lan Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i. Wa akharuna lan sakliyane wong telu wau ila jawazia lan marang oleh ujrah. Insyaratahu lamun nyaratno sapa hamilul Quran ing ujrah wastajarahu lan amrih upah sapa napa jenenge hamilul Quran hu ing upah ijaratan ing ijarah akad ijarah sahihah kang bener. Maka ja'alan teman-teman teko bil jawazi kelawan oleh apa al ahaditsu pira-pira hadis as-sahihah kang sahih. Nah, jadi Imam Syafi'i, Imam Atha, Imam Malik dan yang lainnya itu membolehkan meskipun dengan syarat. Maksudnya ya seperti tadi ditarif. Aku gelem mulang awakmu tapi awakmu kudu gelem nyangoni aku. 100.000 lah gampangnya sebulan gitu. Itu enggak apa-apa kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam siapa tadi? Imam Atha dan beberapa imam yang lain. Ya, kalau menurut saya pribadi enggak apa-apa. Untuk konteks zaman sekarang ya, apalagi zaman sekarang itu pendidikan Al-Quran, guru Al-Quran khususnya itu semakin tidak diperhatikan itu. Jadi seumpama tidak ada yang perhatikan lagi kalau bukan muridnya, nanti ganti profesi nggak ada yang ngajar. Bosen soleh nanti enggak. Terjadi bosen soleh karena tidak mendapatkan gaji yang layak, kemudian cari pekerjaan lain. Nah nanti tidak ada yang ngajar anak-anak itu nanti. Jadi kalau menurut saya untuk konteks masa sekarang ya memang harus digaji, digaji. Biar orang soleh itu betah jadi soleh, biar orang baik itu betah jadi baik. Kita harus menservis orang baik. Orang yang tidak baik aja kita servis. Orang yang bayar dangdutan juta-jutaan berani kok, bayar guru Quran tidak berani gitu loh. Kalau kita bandingkan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi yang paling tetap yaitu ngajar itu ya sengajar-ngajarnya, bayarnya seikhlasnya itu loh. Tidak apa-apa. Tapi gaji tidak apa-apa. Kemudian wahtajja lan gawe hujjah sapa man wong manaaha kang nyegah sapa man ing ujrah bi hadits Ubadah bin Samit kelawan hadise Ubadah bin Samit annahu saktamene Ubadah iku alama mulang sapa Ubadah rajulan ing wong suwiji min ahli sufati saking ahli sufa Al-Qur'an ing Qur'an fa ahda mongko awe hadiah sapa rajul lahu marang Ubadah kausan ing busur panah faqala mongko ngendika lahu marang Ubadah sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sarraka lamun nyenengno ing sira apa antutawaka den kalungi sapa sira biha kelawan kaus biha kelawan napa jenenge nggih kaus taukon kelawan kalung minaring saking geni faqbalha mongko nerima sira ing hadiah bahwa utawi hadis iku hadisun hadis masyhurun kang masyhur wahu kang riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud wa ghairuhu lan liyane Abu Dawud wa bi atharin dan kelawan pira-pira athar kathiratin kang akeh anis salafi saking ulama salaf. Nah, orang yang ulama-ulama yang melarang mendapatkan gaji itu berpegangan dengan hadis yang menceritakan bahwa ada salah satu sahabat yang namanya Ubadah bin Samit. Itu ketika beliau sudah mengajar Quran dan dihadiahi sebuah pusur panah oleh santrinya, oleh muridnya. Kemudian ketemu Rasulullah dan Nabi berkata, kalau pemberian itu, kalau kamu senang dikalungi api nanti di neraka maksudnya, ya terima saja, maksudnya seperti itu. Maksudnya melarang, jangan diterima gitu. Kalau awakmu seneng dikalungi geni pendek neraka ya wis trimo gitu. Kata Kanjeng Nabi gitu. Namun
Wa ajaba lan jawab sapa al mujawizuna ulama-ulama sing menangake yang memperbolehkan an hadis Ubadah saking hadis Ubadah bijawabaine kelawan jawaban loro. Ahaduhuma utawi salah sijine jawaban loro iku anna fi istadihi sak temene iku tetep ing dalam isnate hadis makolan ono komentar. Jadi orang-orang yang membolehkan guru Quran, hamilul Quran, orang yang menghafal Quran mendapatkan gaji, mendapatkan bayaran itu berpendapat yang pertama itu hadis itu ada masalah gitu. Ada masalah hadis itu. Harus diteliti lagi. Tidak langsung diterima mentah-mentah. Harus diteliti lagi hadis tersebut. Kata orang yang membolehkan. Kemudian wasani utawi kang kaping pindho iku annahu sak temene kelakuan iku sak temene Ubadah iku kana ana sapa Ubadah iku tabarru'a sukarela sapa Ubadah bi ta'limihi kelawang mulang rajul falam yasahiq mongko orang haki sapa Ubadah sayan ing suwiji-wiji tsumma ahdatu muli aweh hadiah sapa rajul ilahi marang Ubadah ala sabili miwati ing atase dalane ganti falam yajuz mongko ora oleh lahu keduwe Ubadah apa al akhdhu ngalap bi khilafi man kelawan bedani wong yaqidu kang akad sapa man ma'ahu ing dalem sertane rajul ijaratan ing upah ing ijarah ing sewa qabla ta'limi ing dalem sadurunge mulang wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamu zat kang luwih ngudanani. Jadi ulama-ulama yang membolehkan itu beralasan atau berpendapat bahwa itu Ubadah tadi mengajar seseorang itu dari awal memang sukarela. Jadi tidak ada keinginan apa-apa. Tidak ada keinginan dibalas, tidak ada keinginan dihormati atau yang lainnya. Memang dia dari awal ngajar itu sukarela. Kemudian ketika dikasih, maka dia tidak berhak gitu loh maksudnya. Tidak berhak atas pemberian tersebut karena dia dari awal sudah sukarela gitu. Kemudian karena juga seseorang tadi, santrinya Ubadah tadi memberikan busur panah tadi sebagai ganti rugi jerih payah Ubadah. Nah, kalau yang seperti itu maka Ubadah tidak boleh mengambil pemberian tersebut, bukan sebagai hadiah ya. Jadi sebagai ganti rugi. Kalau dihadiahkan tidak apa-apa. Beda lagi kalau orang yang dari awal memang akadnya akad ijarah, akad sewa, akad mendapatkan upah, ya tidak apa-apa mendapatkan upah. Kalau memang dari awal sebelum ngajar ada perjanjian, saya mau ngajar kamu asal kamu mau memberikan gaji saya sekian. Oke, ketika santrinya bilang oke, gurunya oke ya, oke gitu. Jadi beres, tidak ada masalah. Karena akad itu yang penting ridho gitu. Yang penting ridho. Kalau muridnya ridho bayar sekian, kemudian gurunya juga ridho ya, tidak apa-apa. Gitu. Mungkin itu ya. Jadi masalah perbedaan yang membolehkan mendapatkan gaji atau dan yang tidak boleh itu ya sudah clear kalau menurut saya. Jadi ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan. Jadi jangan sampai mencari kekayaan dengan uang. Jangan sampai mencari kekayaan menggunakan Al-Quran. Dan ada juga ulama yang memperbolehkan boleh asal itu tidak meminta-minta, asal itu hadiah. Dan kemudian ketika kita mengajar itu juga boleh diperbolehkan untuk mendapatkan upah. Lalu bagaimana kasusnya orang yang khataman, diundang khataman itu dapat amplop. Nah, itu kalau menurut seminar kita 2 minggu yang lalu di Masjid Agung Sidoarjo itu tidak apa-apa, akad ijarah itu namanya. Jadi akad sewa apa? Sewa jasa ngaji. Bukan akad membeli Al-Quran, akad sewa jasa ngaji. Tidak apa-apa itu. Tapi kalau kata Gus Baha itu seperti ini. Orang yang hafal Quran, orang yang biasa ngaji Al-Quran itu harus sering-sering ngaji. Kayak seumpama saya hafal Al-Quran itu harus sering-sering deres. Karena ketika kita suatu hari diundang orang, itu kita juga di sana deres. Bukan kok nanti diundang tok deres. Padahal biasanya gak tahu deres.
Jadi kata Gus Ba itu, lek pingin nanti amplopnya dalam tanda kutip halal, ya sering-sering deres di rumah gitu loh. Jangan kok deres pas hataman gitu, kata Gus Ba. Nah, jadi biar rezekinya itu terkesan dalam tanda kutip bersih lah. Mosok lek bayar tok ket ngaji gitu. Nah, itu loh, kata Gus Ba seperti itu. Itu saya pikir-pikir bener juga ya. Masa biasanya gak ngaji, gak deres, lek dikongkon uang dibayar deres. Nah, jadi itu pilihan masing-masing lah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sore kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.